Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore siswa-siswi SMK se-Kabupaten Blitar, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bergabung di dalam acara Paislog Ramadan MGMP PAI se-Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang teknologi maju, akhlak tetap nomor 1. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita tahu hari ini kita hidup di zaman yang serba canggih. Informasi bisa diakses dalam hitungan detik saja. Dengan hanya satu sentuhan jari, kita bisa berkomunikasi lintas benua. Kecerdasan buatan, media sosial, dan berbagai aplikasi memudahkan pekerjaan manusia. Namun pertanyaannya adalah, apakah kemajuan teknologi itu selalu sejalan dengan kemajuan akhlak? Islam adalah agama yang tidak anti teknologi. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat ke-1. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berilmu dan berkembang. Teknologi adalah hasil daripada ilmu itu. Maka menguasai teknologi adalah bagian dari upaya untuk memakmurkan bumi. Namun Rasulullah SAW juga bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya misi utama Islam bukan hanya kecerdasan, bukan hanya kemajuan, tapi akhlak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, teknologi itu ibarat sebuah pisau. Ia bisa digunakan untuk memasak, tetapi juga bisa melukai. Media sosial bisa menjadi ladang dakwah, tetapi juga bisa menjadi ladang fitnah, ladang ghibah dan penyebaran hoax. Berapa banyak persaudaraan yang kemudian rusak karena komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang kasar. Kemudian juga berapa banyak dosa jari yang kita anggap itu sepele karena hanya sekedar mengetik, karena hanya sekedar memberikan reaksi jempol, reaksi love dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Jika setiap ucapan lisan dicatat, maka setiap tulisan di media sosial pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era digital ini, akhlak justru semakin diuji. Ujian kejujuran di saat mengerjakan tugas atau ujian online, uji kesabaran di saat membaca komentar yang kita anggap itu menyakitkan, uji amanah saat menerima informasi, apakah langsung menyebarkannya atau melakukan tabayun terlebih dahulu. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW bersabda, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat
Bukhari Muslim. Hadis ini sangat relevan, sangat cocok di era media sosial seperti sekarang ini. Jika tidak bisa menulis yang baik, maka lebih baik tidak perlu menulis. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemajuan teknologi tanpa akhlak akan melahirkan generasi yang cerdas tetapi tidak bijaksana, pintar tetapi tidak jujur, cepat tetapi tidak tepat. Sebaliknya, ketika teknologi dipadukan dengan akhlak yang mulia, maka akan lahir generasi yang cerdas dan beradab, modern tapi tetap beriman, aktif di dunia digital, namun hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat, bukan sebagai tuan. Gunakan untuk kebaikan, untuk silaturahmi, untuk menebar ilmu dan inspirasi. Ingatlah, sehebat apapun teknologi itu berkembang, yang akan menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah seberapa canggih gadget kita, tetapi seberapa baik akhlak kita. Teknologi boleh maju, tetapi akhlak harus tetap nomor 1. Semoga Allah SWT membimbing kita semuanya agar mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan menjaga akhlak kita dalam setiap keadaan. Sekian kultum singkat untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.